Shalom semuanya, selamat hari Minggu. Selamat datang di tim sosmed HKBP Prumnas 2020. Bersama saya Margareta Rolina. Dan saya Kristina Melani Trianggi. Di sini kami akan mewawancarai beberapa jemaat di HKBP Prumnas 2 Bekasi. Selamat menyaksikan. Shalom. Kita dari tim sosmed HKBP Prumnas 2 Bekasi. Di sini kita mau nanya nih, katanya ibadah di HKBP itu ngebiasain. Menurut kamu itu sendiri itu benar nggak sih atau justru ada yang Justru enggak, karena di situ ada kayak dapur, karena aku suka kur. Terus untuk bagian ibadah yang paling menurut itu apa? Dan alasannya? Iya tadi ada peradaban kur gitu, karena aku suka dengerin kayak banyak orang di satu Terus boleh kasih saran biar ibadah makin asik, makin makna, kamu sendiri pengennya ada apa dalam ibadah? Sebenarnya sih nggak ada ya, karena sejauh ini emang asik sih. Lagi Kasihan kakaknya, tadi Shalom Kak. Shalom. Bisa kenalin dengan Kak siapa dan dari wilayah mana? Aku Kim dari wilayah Selatan. Di sini aku ada beberapa pertanyaan nih Kak. Jadi katanya nih ibadah di HKBP itu ngebosenin. Menurut Kakak tuh itu bener nggak sih atau justru ada yang salah? Kalau menurut aku nggak ngebosenin sih, soalnya apalagi bagian banyak pendetanya tuh kalau khotbah seru, jadi menurut aku nggak ngebosenin sama sekali. Terus untuk bagian ibadah yang paling Kakak tunggu-tunggu tuh apa ya? Aku paling khotbah juga, soalnya khotbahnya tuh seru ya, punya makna juga, gampang aku tangkap gitu. Terus kalau boleh kasih saran nih Kak, gimana caranya biar ibadah asik tapi tetap bermakna? Kakak sebenarnya ada apa di ibadah? Instrumennya lebih di apa ya, kayak lebih semangat gitu juga. Makasih Kak. Iya, Halo Kak, selamat minggu. Kalau boleh tahu sampai kelar dulu, sampai kelar dari wilayah mana? Perkenalkan, aku Christine Mahmud, aku dari wilayah Sion. Oke. Ini aku ada pertanyaan untuk Kakak. Katanya tuh ibadah di HKBP tuh ngebosenin. Bener gak sih atau justru ada yang seru? Kalau menurut aku pribadi, karena aku dari kecil dan sampai sekarang aku udah ibadah di HKBP, menurut aku pribadi gak ngebosenin sih, cuman mungkin bagi beberapa orang kan HKBP ini agak ya, ibadahnya terlalu monoton atau gitu aja. Tapi menurut aku sekarang HKBP kan di tiap ibadahnya kayak di ibadah remaja atau ibadah sore itu udah ada bandnya, jadi menurut aku gak semonoton yang orang. Oke, baik. Nah, selanjutnya nih, bagian ibadah yang paling Kakak tunggu-tunggu tuh apa? Kalau aku sih biasanya pas nyanyi ya, pas pujiannya, karena kan sekarang udah ada bandnya ya, jadi musiknya tuh lebih seru dan lebih syahdu. Nah, yang terakhir, kalau boleh kasih saran biar ibadah makin asik tapi tetap bermakna, Kakak pengennya kayak gimana? Untuk sarannya buat ibadah ke depannya biar lebih asik, mungkin menurut aku kita coba pakai lagu-lagu selain yang dari buku nyanyian atau buku film jemaat, kita pakai lagu-lagu yang rohani yang biasa dinyanyiin gitu loh. Jadi biar semua orang juga tahu lagu-lagu rohani selain dari buku nyanyian. Oke, baik. Terima kasih ya Kak. Selamat hari Minggu. Salam, selamat hari Minggu Horas. Beberapa orang bilang ibadah di HKBP itu terkesan monoton. Menurut Ina, apa yang membuat ibadah di HKBP tetap punya makna dan daya tarik tersendiri? Oke, terima kasih. Ini sangat menarik ya. Kalau ibadah di HKBP itu kata orang terkesan monoton, tapi sebenarnya tidak. Kita punya dasar teologis, itu teologis liturgi ada. Dan ketika kita melihat dari urutan masing-masing semua itu, kita punya dari mulai pertama itu nyanyi, ada foto dan segala macam, itu sebenarnya sangat teratur sekali. Dan ketika kita beribadah dengan ibadah yang dasar liturginya itu sangat baik, saya pikir. Ketika kita belajar liturgi, kita akan mengetahui makna masing-masing. Misalnya ketika kita mempelajari lagu atau nyanyian yang pertama, karena di ibadah HKBP, di ibadah umum itu ada 7 lagu dan masing-masing itu punya makna, jadi tidak asal dibuat. Misalnya lagu pertama kenapa harus 3 ayat, itu ada maknanya karena jemaat masih terus berdatangan, jadi dibuat 3 ayat supaya menunggu
jemaat hadir dulu semua, setelah itu masuklah ke foto, ada imam di depan menyambut dengan berdasarkan di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Maka itu juga akan kita lihat liturgi itu akan terus teratur dari mulai pertama sampai terakhir, pada akhirnya doa persembahan. Ditutup dengan doa Bapa kami dan juga doa berkat. Yang sebenarnya kalau menurut kita ibadah HKBP tidak monoton, dan bahkan sekarang ibadah HKBP itu sudah ada ibadah yang kita modif, tapi tidak terlepas dari agenda HKBP. Liturgi itu akan terus berjalan tanpa mengurangi dasar dari liturginya, seperti itu. Oke? Oke, pertanyaan selanjutnya. Bagaimana cara pendeta membuat khotbah atau ibadah tetap relevan dan menarik bagi jemaat dari berbagai generasi? Oke. Bagaimana cara pendeta? Sebenarnya cara gereja kita sudah buat, seperti misalnya kita kan punya beberapa ibadah umum di pukul 6 pagi, di pukul 10 ada juga ibadah umum, ada sekolah minggu, bahkan ada ibadah remaja, dan bahkan di sore kita sudah buat ibadah sore yang boleh benar-benar menarik dari perhatian para remaja atau pemuda-pemudi, dan itu kita sudah buat dengan mungkin lagu-lagu rohani yang dari luar, dari Kidung Jemaat, buku ND, dan kita juga tidak tertutup dengan hal itu, dan itu sudah kita lakukan. Dan kalau khotbah, saya pikir khotbah itu tergantung orang yang mendengarkan ya. Kalau memang dia sudah duluan ngantuk untuk mendengarkan, maka seenak apapun khotbah dia akan tetap tidak tertarik dengan itu, iya kan? Oke? Iya. Dan HKBP saya pikir termasuk pendetanya sudah berusaha untuk berbuat yang lebih baik, baik itu di khotbah, baik itu di ibadah, seperti itu ya. Oke. Oke, baik. Pertanyaan terakhir, kalau ada jemaat yang merasa ibadah kurang hidup, apa saran dari Inang supaya mereka bisa lebih menikmati dan mengalami ibadah dengan penuh? Oke, kalau ada jemaat yang kurang mengatakan kurang hidup seperti itu, kembali lagi ke orangnya. Ayo, ya kan? Kembali lagi ke orangnya. Ketika kita dari rumah, niat kita benar-benar mau beribadah. Bagaimanapun ibadah itu, kita akan mampu memaknainya, dan kita boleh fokus, benar-benar kita hidup di dalam ibadah itu. Dan ibadah yang sejati itu bukan ibadah waktu kita mendengar khotbah sebenarnya, tapi ibadah itu adalah prakteknya. Ketika kita sudah keluar dari gereja, kita mampu implementasinya adalah di tengah-tengah kehidupan kita. Kalau ibadah itu mungkin hanya bernyanyi, berdoa, mendengar firman, tapi bagaimana implementasinya di tengah-tengah kehidupan masing-masing. Maka kembali ke orangnya, bagaimana juga dia memaknai ibadah itu di tengah-tengah kehidupannya. Oke. Terima kasih, Nang. Iya, makasih Anggi, makasih Reta. Ya, oke. Terima kasih, Nang. Sekian wawancara dari tim sesuai HKBP Perumnas 2 Bekasi. Tuhan Yesus memberkati.